Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Pujilah Allah Semesta Alam. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami menikmati nafas kehidupan di hari ini. Dan inilah kami yang rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya kami boleh fokus membaca, merenungkan firman. Sehingga firman ini boleh kami pahami dengan baik dan semakin memperlengkapi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, tema renungan hari ini yaitu pemulihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal renungan ini saya mengajak kita untuk berefleksi secara pribadi, kira-kira bagaimana perasaan kita jika terjadi bencana kelaparan? Bagaimana perasaan kita jika pohon-pohon, tanaman-tanaman, ladang-ladang tidak lagi menghasilkan? Ini adalah bencana yang sangat mengerikan. Mengapa saya mengatakan demikian? Ibaratnya torang kalau habis kuota data handphone biar siksa tetap masih boleh bertahan hidup. Torang kalau habis akan listrik biar siksa tetap masih boleh bertahan hidup. Torang kalau habis doi, biar siksa tetap masih boleh bertahan hidup. Tapi, bagaimana jika torang di bumi ini habis tuh sumber-sumber yang dapat menghasilkan makanan? Atau habis akan makanan? Pasti sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Nabi Yoel menyampaikan seruan pertobatan bagi bangsa Yehuda dan Yerusalem, supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat terjadinya pemulihan bagi bangsa mereka. Dari sebelumnya keadaan negeri yang gersang dan tidak berbuah, berubah menjadi subur dan menghasilkan. Ayat 25 mengatakan, Aku akan memulihkan, memakai kata bahasa Ibrani, wasil lamti, dan juga terjemahan Alkitab King James Version, I will restore, yang berarti memperbaiki, mengembalikan, menjadikan keadaan seperti semula. Dari sebelumnya kehabisan gandum, kehabisan buah anggur, pohon-pohon menjadi kering, sehingga umat tidak memiliki makanan.
Itu bisa kita baca dalam pasal 1 ayat 7 sampai 20. Hasil bumi dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Akan dipulihkan oleh Tuhan, berubah menjadi seperti semula, yaitu umat Tuhan akan makan banyak-banyak, bahkan sampai kenyang. Dari bagian ini memberikan makna penting bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Khusus dalam renungan hari ini dapat dilihat bahwa Tuhan berkuasa mengendalikan alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan dapat membuat alam ini menjadi kering dan tidak menghasilkan. Tapi Tuhan juga dapat membuat alam ini menjadi subur dan menghasilkan. Dan yang kedua, Tuhan itu Maha Kasih. Saat umat sungguh-sungguh mau bertobat, maka Tuhan menjanjikan pemulihan. Tuhan dapat menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Ini semua memiliki satu tujuan, supaya umat benar-benar sadar bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Dan sudah sepantasnya lah seluruh umat memuji namanya. Saudara-saudara, firman hari ini berbicara soal janji pemulihan dari Tuhan. Berbicara soal janji, ada dua model janji di dunia ini, yaitu janji Tuhan dan janji manusia. Janji Tuhan itu 100% akan ditepati, tapi janji manusia ada kemungkinan tidak ditepati. Pernahkah kita mendengar janji dari teman atau saudara kita? Janji yang ketika diucapkan, "Aduh, memang enak sekali dah dengar. Memang bikin torang berharap. Torang hati pas dengar tu janji langsung bersuka cita." Tapi ternyata orang Manado bilang, cuma manis di bibir. Itulah realita yang sering kali terjadi kalau berbicara soal janji manusia. Tapi saat Tuhan berjanji, maka 100% pasti janji tersebut akan ditepati. Karena satu-satunya pribadi di dunia ini yang tidak pernah ingkar janji hanyalah Tuhan. Seperti firman dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara-saudara, apakah saat ini Anda sedang menghadapi suatu tantangan atau pergumulan? Firman hari ini adalah jawaban yang tepat untuk memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Anda. Tuhan sudah membuktikan itu kepada umat Israel, dan Tuhan juga dapat membuktikan itu kepada kita semua, bahwa saat kita sungguh-sungguh percaya padanya, maka kita juga akan menikmati janji-janjinya yang indah dan luar biasa. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata begini, janji Tuhan itu ibarat buah semangka, mulus di luar, manis di dalam. Artinya, tidak pernah berdusta. Tapi janji manusia itu ibarat buah kedondong, mulus di luar, baduri di dalam. Artinya, terkadang penuh dengan dusta. Oleh karena itu, marilah kita hidup menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Jangan mengandalkan manusia, karena manusia terbatas kuasa dan kasih-Nya. Tapi selalu andalkan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Bahkan sudah membaca dan merenungkan firman. Kami bermohon, biarlah firman hari ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Diberkatilah semua anggota jemaat yang tekun dan setia mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Kiranya Tuhan berkati bersama keluarga masing-masing. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pelayanan ibadah hari ini. Semoga Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Shalom.